Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 3 sebagai pemateri pertama akan mempresentasikan tentang pendekatan kontekstual. Kualitas kehidupan bangsa sangat ditentukan oleh faktor pendidikan. Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang cerdas, damai, terbuka, dan demokratis. Kemajuan suatu bangsa dapat dicapai melalui penataan pendidikan yang baik. Upaya meningkatkan mutu pendidikan diharapkan dapat menaikkan harkat dan martabat manusia Indonesia. Di dalam dunia pendidikan terdapat beberapa pendekatan, namun di sini kami hanya menjelaskan tentang pendekatan kontekstual saja. Ada beberapa pengertian pendekatan kontekstual, salah satunya Elaine B. Johnson menyatakan, pendekatan kontekstual adalah sistem untuk merangsang otak untuk membentuk pola dengan mengekspresikan makna. CTL adalah sebuah sistem pengajaran yang cocok dengan otak yang menghasilkan makna dengan menghubungkan muatan akademis dengan konteks kehidupan siswa sehari-hari sesuai kenyataan. Pendekatan kontekstual dalam pembelajaran merupakan konsep yang berpijak pada filsafat konstruktivisme. Menurut filsafat konstruktivisme, pengetahuan bersifat non-objektif, temporer, dan selalu berubah. Segala sesuatu bersifat temporer, berubah, dan tidak menentu. Kitalah yang memberi makna terhadap realitas yang ada. Pengetahuan tidak pasti dan tidak tetap. Belajar adalah pemaknaan pengetahuan, bukan perolehan pengetahuan. Dan mengajar diartikan sebagai kegiatan untuk proses menggali makna, bukan memindahkan pengetahuan kepada orang yang belajar. Otak atau akal manusia berfungsi sebagai alat untuk melakukan interpretasi, sehingga muncul makna yang unik. Agar dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan prinsip pembelajaran kontekstual, salah satu aspek yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah pendekatan kontekstual. Adalah penyusunan perangkat dalam pembelajaran. Penyusunan perangkat pembelajaran meliputi 1. Penyusunan silabus, 2. Rencana pelaksanaan pembelajaran, 3. Materi pembelajaran, 4. Evaluasi proses dan hasil, 5. Lembar kerja siswa atau LKS. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Karakteristik pendekatan kontekstual. Johnson menyatakan ada 8 komponen utama dalam pembelajaran kontekstual, yakni yang pertama, making meaningful connection atau melakukan hubungan yang bermakna. Yang kedua, doing significant work atau melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan. Selanjutnya, self-regulated learning, belajar yang diatur sendiri, collaborating atau bekerja sama, critical and creative thinking atau berpikir kritis dan kreatif, nurturing the individual atau mengasuh atau memelihara pribadi siswa. Selanjutnya mencapai standar yang tinggi, dan yang terakhir menggunakan penilaian autentik. Menurut Zahory, ada beberapa elemen yang harus diperhatikan dalam praktik pembelajaran kontekstual. Yang pertama, mengaktifkan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, pemerolehan pengetahuan baru. Yang ketiga, pemahaman pengetahuan. Pemahaman pengetahuan baru bisa terimplementasi, yaitu dengan cara menyusun konsep sementara atau hipotesis, melakukan sharing kepada orang lain agar mendapat tanggapan atau validasi, dan atas dasar tanggapan itu, selanjutnya konsep, memperhatikan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Dan yang terakhir, melakukan refleksi. 7 komponen
dalam pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Depdiknas mencanangkan ada 7 komponen dalam pendekatan kontekstual. Ketujuh komponen dimaksud adalah 1. Konstruktivisme, 2. Menemukan atau inquiry, 3. Bertanya atau questioning, 4. Masyarakat belajar atau learning community, 5. Pemodelan atau modeling, 6. Refleksi atau reflection, dan 7. Penilaian sebenarnya atau authentic assignment.